Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di RM Novel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, enjoy your reading. Son of My Life, SPP, Season 3, Cucu yang dinanti. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tak terasa, Naura pun bakal menyusul Lucy. Sengaja, Hasan mengurangi kesibukan demi bisa memiliki banyak waktu, menemani sang istri menunggu kelahiran. Adek, Mas ngumpul sama Pak Martin ya di bawah. Kalau kenapa-napa hubungi Mas, ini HP Mas bawa, kata Hasan. Melangkah ia menuju meja rias, hendak mengambil ponsel. Namun, tak sengaja tangannya menyenggol benda berharga milik Naura, celengan. Cukup tersentak kaget Hasan mendapati benda itu terjatuh dan menimbulkan bunyi. Untung saja tidak pecah. Ya, gimana bisa pecah? Itu kan tidak terbuat dari keramik atau sejenisnya. Duh, celengan sepanjang masa ini bikin senam jantung, celetuk Hasan memungut. Emang kenapa kalau sepanjang masa? Kok kedengarannya gimana gitu? Sambung Naura terusik. Seketika Hasan membalik tubuh. Nada suara Naura cukup memekikkan telinga, mendesir dada pula. Apanya yang gimana? Mas cuma berkomentar sayang, kata Hasan membela diri. Sudahlah sana, katanya mau ngumpul sama Pak Martin, tegur Naura menyudahi. Tidak ingin beradu mulut. Palang tanggung bagi Hasan. Ia sudah kadung penasaran akan maksud serta tujuan dari celengan tersebut. Apalagi terdapat sematan dirinya tertempel di luar. Rasanya ini celengan buat emas. Lebih detailnya dek, cerca Hasan mendesak. Ada deh, jawab Naura. Setia bungkam. Perasaan dari dulu jawabannya mesti ada deh. Bosan mas dengerinnya, keluh Hasan. Rasanya itu kaki telah dilumuri lem. Enggan beranjak pergi sebelum pengakuan didapat. Naura tak langsung menjawab. Sejenak ia amati raut wajah penuh tuntutan sang suami. Kemudian melangkah ia mendatangi Hasan. Satu tangannya bergerak rendah meraih pergelangan tangan Hasan, sedangkan satu tangannya lagi bergerak naik, mendarat di pipi laki-laki itu, mengusap pelan seraya berkata, yang pasti isi dari celengan ini nantinya hadiah terindah teruntuk son of my life-ku, ungkap Naura. Oh, betapa lumernya hati Hasan. Ia pandangi sang istri syahdu, seolah meledak itu air mata, bahagia, syukur, haru, bercampur aduk. Sungguh, ucap Hasan. Naura mengangguk sebagai jawaban. Selebihnya ia tidak berkata apa-apa lagi, melainkan lewat bahasa tubuh ia memberi tanggapan. Bergerak merapat, Naura terus pandangi sang suami yang nyaris tak berjarak lagi, dan sebuah kecupan hangat mendarat tepat di bawah mata Hasan, tulang pipi. Sekarang belum saatnya, ungkap Naura. Mas akan bersabar menunggu hadiah terindah itu, balas Hasan. Adegan drama syahdu tak berlanjut. Naura perlahan melepaskan diri. Berikutnya ia tegur sang suami yang tadinya berniat bergabung dengan Pak Martin. Ayo adik turun juga biar bareng sama tante, balas Hasan mengulurkan tangan. Uluran tangan itu disambut hangat oleh Naura. Lalu berjalan mereka beriringan meninggalkan kamar. Tante, ada demo apa hari ini? Tegur Naura mendapati Ibu Sarah tengah berbicara agak serius pada Titin. Oh, itu Tante mau masak, ini nyuruh Titin belanja, terang Ibu Sarah. Suamiku aku pengen keluar ikut belanja, pinta Naura memohon. Tidak menimpali jawaban Ibu Sarah. Tak tega juga Hasan melihat ratapan sang istri. Akhirnya izin pun diberikan dengan catatan Ibu Sarah turut mendampingi. Makasih, janji aku gak akan ikut keliling, nungguin di mobil aja, kata Naura, membuat janji padahal Hasan tidak berkomentar apa-apa. Dahlah adik bisa ikut keliling tapi tetap hati-hati, balas Hasan. Betapa senangnya Naura serasa mendapat double hadiah saja dari sang suami. Tanpa canggung serta malu, wanita itu mendaratkan kecupan ke pipi Hasan. Minta uangnya, celetuk Naura setelahnya. Sungguh telinga Hasan tersengat.
merona wajahnya mendapati todongan nakal sang istri. Alih-alih memenuhi, lekas Hasan mengambil dompet di kamar. "Ini nona manis, ratu di hati," ucap Hasan menyerahkan dompet langsung ke telapak tangan Naura. "Wah, kita boleh mampir makan kan?" seru Naura. Kian bertambah itu agenda. "Tuh kan, baru saja diberi hati, kini jantung pun diminta." Yah, bagaimana lagi? Semua demi senyum sang istri. Hasan pun menanggapi pasrah. "Hati-hati," sekali lagi Hasan mengingatkan. "Nak, kita berangkat dulu ya," sambung Ibu Sarah setelah sedari tadi hanya bungkam. Beberapa menit selepas kepergian 3 wanita, maksudnya istrinya, Hasan berkumpul di pos keamanan. Seperti biasa, sekedar menghabiskan waktu, laki-laki itu mengajak Pak Martin serta Pak Iska bermain kartu. "Den, pada keluar kemana Nyonya sama Non?" tanya Pak Iska. "Oh, belanja Pak, katanya mau ada demo masakan lagi," ungkap Hasan. Dua pasang telinga mendengar kata demo masakan langsung menyeringai. Ya, bagaimana tidak pernah absen keduanya menjadi penikmat dari demo masakan tersebut. Kembali pada mereka, 3 wanita itu tiba juga di sebuah pasar tradisional. Pak Said tidak hanya mengantar, ia turut serta. Ya, biasalah untuk membawa barang belanjaan. "Tante, banyak enggak yang dibeli?" tanya Naura, merasa sengal itu nafas, padahal belum juga lama berjalan. Barang yang dibeli juga baru 2 item. "Lumayan sayang, kenapa?" jawab Ibu Sarah yang juga melempar tanya. "Ini tante, sudah menggap-menggap nafas," ungkap Naura. "Mending Nana gak usah ikut keliling, tungguin di mobil aja. Pak Said tolong temani ke mobil," perintah Ibu Sarah. Naura menurut, tapi begitu sampai di parkiran ia malah enggan menunggu di dalam mobil. "Pak Said, duduk di sini aja. Panas kalau di mobil," kata Naura, langsung menjatuhkan diri ke trotoar yang cukup rindang dikarenakan pohon lebat tumbuh di sepanjang pinggir jalan. "Baik Non," ucap Pak Said menemani. "Loh Pak Said, tante bawa uang gak ya?" diletuk Naura tanpa sadar bola matanya melirik ke dompet di tangan. "Ya pasti bawa atuh Non," sahut Pak Said. Naura tak lagi melempar tanya atau sekedar berbicara. Ia sibuk mengamati lalu lalang pengunjung pasar, juga pedagang di luar pasar, termasuk pedagang makanan. "Pak Said, itu mie ayam ya?" tunjuk Naura pada warung mie ayam yang sudah buka. "Iya Non, habis ini kalau tante sama Titin datang, kita makan mie ayam dulu ya di sana," kata Naura mengutarakan. Akhirnya cukup lama menunggu, 2 wanita yang tak lain Ibu Sarah serta Titin muncul dengan belanjaan di tangan mereka. Bangkitlah Naura disusul Pak Said. "Tante, nyicipi mie ayam dulu yuk," kata Naura langsung mengajak. "Yakin sayang?" seru Ibu Sarah. Naura mengangguk sebagai ketegasan. Jadilah mereka berempat sebelum kembali pulang lebih dulu mengisi perut yang sebenarnya belum keroncongan. Setelah turut serta demo masak, walau tidak diperkenalkan, malam ini sehabis sholat, Naura merasa kurang enak badan. Ia bahkan cepat-cepat kembali ke kamar, niat hati merebahkan diri sembari menunggu waktu sholat. Namun sebelum itu, lebih dulu ia memasuki kamar mandi. Di lantai 1, Hasan yang tidak berlama-lama menyusul sang istri. Ya, laki-laki itu berniat membaca buku sembari menemani Naura. "Adik kenapa?" tanya Hasan, cemas mendapati Naura terlihat menahan rasa sakit ketika keluar dari kamar mandi. "Ini rasanya perut aku mules," ungkap Naura. "Mules?" seru Hasan. Sebagai suami siaga, laki-laki itu langsung berlari keluar kamar. Turun ia ke lantai 1 menjemput Ibu Sarah. "Tante, adik katanya sakit perut," ungkap Hasan setelah pintu kamar terbuka. "Sakit perut?" seru Ibu Sarah. Hasan mengangguk. Cepat-cepat 2 orang itu berlari menaiki tangga, menengok Naura yang masih tak beranjak dari depan pintu kamar mandi. "Sayang, nyerinya bertambah?" tegur Ibu Sarah bertanya. Naura mengangguk lemah. "Nak Hasan, ayo bawa ke rumah sakit atau klinik," ujar Ibu Sarah. "Iya tante," sambung Hasan. Detik berikutnya, laki-laki itu langsung mengangkat tubuh Naura. Bersama Ibu Sarah, ia bawa Naura ke klinik tempatnya selama ini melakukan kontrol kandungan. Syukurlah, Naura langsung ditangani.
Hasan serta Ibu Sarah diminta menunggu di luar. "Maaf Bapak, kami harus meminta persetujuan Bapak untuk melakukan operasi sesar," kata seorang perawat mendatangi. "Ya, sedari awal kehamilan, dokter kandungan yang merawat memang menganjurkan bagi Naura untuk tidak melahirkan secara normal. Di samping faktor usia, faktor-faktor eksternal lain memberi pengaruh." "Baik suster, bolehkah saya mendampingi istri saya?" jawab Hasan sekalian mengajukan permohonan. "Tentu boleh Bapak." Senang tak terkira hati Hasan. Dan setelah lembar persetujuan disetujui bersama perawat tersebut, Hasan memasuki ruang operasi. Di luar, Ibu Sarah menunggu seorang diri. Pak Malik masih dalam perjalanan menuju klinik. Begitu mendapat kabar, ia terpaksa pamit, tidak lanjut mengikuti majelis taklim. "Sarah, gimana sama Nana?" tanya Pak Malik begitu muncul. "Baru saja masuk ruang operasi Bang," terang Ibu Sarah. Di dalam ruang operasi sendiri, tim dokter tengah melakukan persiapan. Hasan terus mendampingi Naura. Duduk ia di kursi yang telah disediakan. Kedua tangannya terus memegangi pundak sang istri. Sesekali ia mengusap pipi Naura, juga mendaratkan kecupan di kening serta kepala. Doa tak lepas ia baca di hati. "Ibu jangan tegang ya," ucap seorang dokter setelah persiapan selesai. Bersiap melakukan anestesi epidural yang hanya menimbulkan mati rasa pada bagian perut hingga kaki saja. "Suamiku," panggil Naura rendah, mulai gugup. Walau itu bukan pengalaman pertama ia melahirkan secara sesar. Hasan menghantar kepala, menempel di pipi Naura, mencium itu pipi serta kening tak terhitung kalinya. "Ya sayang," ucapnya, "aku pengen dengar suaramu, jangan diam biar aku gak tegang," ungkap Naura sekaligus meminta. "Oh, ciuman," kembali Hasan daratkan. Selepas itu, dengan suara rendah, mulut laki-laki itu tidak bungkam lagi. Bacaan doa, sholawat, serta surat-surat pendek ia baca. Tim dokter sendiri telah memulai operasi setelah melakukan persiapan. Pertama-tama, setelah jarum bius disuntikkan dengan pisau bedah, mereka membuat sayatan horizontal kira-kira di bawah pusar. Barulah kemudian mereka terlihat membuka rongga perut dengan cara membuat sayatan lagi pada tiap lapisan. Setelah dipastikan terbuka, lagi-lagi mereka membuat sayatan horizontal pada bagian rahim, lebih tepatnya pada bagian bawah rahim. Walau tertutup oleh kain warna hijau sebagai tirai, sayatan itu cukup dirasakan oleh Naura. Aktivitas bedah tersebut seolah menggelitik perut kendati tidak ada rasa sakit. "Suamiku, aku takut," ungkap Naura lagi. "Pejamkan mata adik, perbanyak doa dan sholawat di hati, itu bisa membantu mengurangi tegangan adik," balas Hasan mengusap kepala Naura. Entah seberapa lama tim dokter melakukan pembedahan. Saat sebuah kepala berusaha dikeluarkan lalu berhasil diangkat dari kantong rahim, seketika suara tangis bayi menggelegar. Kaget bercampur takjub, Hasan mendengar tangisan bayi yang diimpikan. Termasuk Naura juga. Air mata bahagia pecah membanjiri pipi. Nampak tim dokter membersihkan lendir, air ketuban, serta darah yang melumuri bayi mungil tersebut sebelum memotong tali pusar. Dirasa cukup bersih, seorang dokter menunjukkan bayi berjenis kelamin laki-laki pada Hasan serta pada Naura di tangannya. Ia juga memberikan kesempatan bagi Hasan serta Naura memberikan ciuman pertama mereka. Walau tangis masihlah tak henti, seolah merasakan sentuhan hangat sang ayah, bayi itu menggeliat, meronta, menyentak-nyentakkan kaki kecilnya pula. Sementara mata masihlah rapat terpejam. "Putra ayah," gumam Hasan, tumpah itu air mata kala memberikan ciuman pertamanya. Selanjutnya, dokter tersebut menyandingkan bayi laki-laki itu pada sang ibu. Naura turut memberikan ciuman pertamanya. Sebelum bayi tersebut diletakkan pada dadanya, seorang perawat merapat. Ia buka beberapa kancing baju pasien yang dikenakan Naura supaya si bayi bisa melakukan IMD alias inisiasi menyusui dini. Apa manfaatnya? Tentu memiliki banyak manfaat. Selain memudahkan proses menyusui ke depannya, juga sentuhan perkenalan pertama itu bisa memperkuat ikatan batin ibu dan anak. Nampak bayi yang masih dalam hitungan menit hadir di dunia itu menggeliat.
berusaha menggerakkan serta mengangkat kepala, seolah membuat interaksi pertamanya dengan si ibu. Dan saat telah berhasil menggerakkan kepala, menemukan puting sang ibu, bayi itu dibiarkan menyusu kurang lebih selama 15 menit lamanya. Hasan sekali lagi mendarahkan ciuman pada ibu serta si bayi. Ya Allah, puji syukur bagimu telah memberikan pengalaman hidup paling berharga ini, ucapnya di hati. Interaksi pertama cukup sudah. Dokter itu kembali mengambil bayi yang langsung diserahkan pada seorang perawat. Bapak, maaf, Bapak bisa menunggu di luar ruang operasi, kata seorang dokter. Sebelum meninggalkan ruangan itu, sekali lagi Hasan mendaratkan kecupan di kening Naura. Bagaimana nak? Tegur Pak Malik begitu mendapati Hasan muncul di balik pintu. Alhamdulillah Pak, semuanya lancar. Sekarang masih ditangani oleh dokter, sebentar lagi bakal dipindahkan, terang Hasan menjelaskan. Alhamdulillah ya Allah, seru Ibu Sarah. Apa jenis kelaminnya nak? Tanya Pak Malik lagi. Cowok Pak, ungkap Hasan. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, akhirnya Naura pun dipindahkan. Kecupan hangat mendarat di kepala Naura diberikan oleh Pak Malik. Ibu Sarah juga tak mau absen. Lama juga Naura dan si bayi terpisah hingga dua orang perawat muncul mendorong kereta bayi yang diletakkan berdampingan dengan si ibu. Ya Allah, ini cucu kakek, seru Pak Malik tak kuasa menahan diri. Hasan memberikan kesempatan sejenak bagi Ibu Sarah juga Pak Malik meluapkan kebahagiaan menyambut bayi mungil cucu ketiga mereka. Papa, izinkan saya azani lebih dulu, celetuk Hasan menegur. Oh tentu nak, sahut Pak Malik bergeser memberikan ruang bagi Hasan. Sungguh betapa terharu Hasan kala pertama kali menggendong sang anak. Bayi itu menggeliat merasakan hangat dekap sang ayah, dan dengan menghadap ke arah kiblat, Hasan memulai adzan di telinga kanan sang bayi. Terbaring di ranjang pasien, pandangan Naura terpusat pada sang suami. Tak terasa, tiba-tiba air mata membasahi pipi. Menyaksikan Hasan menggendong si bayi, juga mengadani. Nyatalah impiannya kini. Serasa dunia begitu sempurna dilimpahkan. Apa nak Hasan sudah nyiapin nama? Celetuk Pak Malik, greget ingin tahu. Iya Pak, ungkap Hasan. Siapa nak namanya? Sambung Ibu Sarah. Namanya Uwais As-Sudais, ini nama yang saya siapkan, ucap Hasan. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.